Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Keperawatan Universitas Islam As-Safiyah yang beranggotakan Umay Nurul Fadilah, saya sendiri Tiffany Setiawanti, Fadila Awaliyah, Rina Indri, dan Peggy Mardia. Pentingnya studi kelayakan usaha, suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan, usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Studi kelayakan usaha dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Tahap penemuan ide adalah tahap di mana wirausaha mendapatkan ide untuk merintis usaha baru. Lalu yang kedua, ada untuk mengembangkan usaha yang ada, misalnya menambah kapasitas atau memperluas. Yang ketiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan, misalnya memiliki usaha 2, 3, atau lebih. Lalu ada proses studi kelayakan bisnis. 1. Gagasan usaha. 2. Tujuan, visi, dan misi. Yang ketiga ada analisis atau evaluasi. Keempat ada pasar. Kelima ada produksi atau teknik. Keenam ada manajemen. 7. Keuangan. Kedelapan ada ekonomi. Dan kesembilan ada keputusan yang akan dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Analisis kelayakan bisnis, beberapa kriteria yang dapat dijadikan aspek penilaian dalam kelayakan bisnis, yaitu 1. Analisis aspek pemasaran, yang kedua analisis aspek teknik atau produksi, yang ketiga analisis aspek manajemen, yang keempat analisis aspek keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu analisis aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah faktor penting yang dijadikan kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam memetakan suatu pasar. Nah, di sini ada 4 aspek pemasaran yang penting untuk diketahui sebelum kita memulai usaha. Yang pertama itu segmentasi pasar, yaitu pembagian segmen suatu pasar berdasarkan pembeli. Seseorang dapat meraih laba maksimum dengan strategi pemasaran akan berjalan dengan lancar. Yang kedua itu analisa pasar peramalan permintaan, yaitu akan membuat aktivitas pemasaran semakin tepat sasaran. Nah, selain itu juga kita dapat lebih memahami seperti apa situasi, jenis produk, keadaan, dan bentuk promosi yang akan diberikan kepada konsumen. Nah, yang ketiga itu ada analisa pesaing, yaitu pesaing. Analisa ini menjadi penentu posisi produksi kita dalam suatu pasar. Nah, di sini kita harus bisa membuat strategi pemasaran berdasarkan kekuatan serta kelemahan mereka. Nah, di sini juga kita bisa melakukan identifikasi terhadap peluang dan ancaman terhadap bisnis yang lainnya. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu promosi. Promosi juga merupakan aspek marketing yang penting. Promosi adalah upaya dari penjual untuk menawarkan suatu produksi kepada pembeli agar melakukan pembelian. Di sini kita juga dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai produk serta menggunakan kata-kata dan aksi persuasif, misalnya kayak iklan, personal selling, ataupun cara-cara promosi yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu analisis aspek teknik atau produksi. Nah, dalam aspek ini yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik, atau gedung. Nah, di sini juga ada penentuan lokasi usaha, yaitu seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa prioritas utama aspek teknis atau operasi adalah menganalisis masalah penentuan lokasi, seperti kayak lokasi yang strategis, kayak seperti pasar yang tempatnya rame-rame. Nah, ada penentuan luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan beberapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Pokoknya itu produksi, berapa banyak jumlah produksi, dan biayanya itu yang keluar dan masuk itu berapa. Nah, dan ada ekonomi order quality. Apa sih? Salah satu teknik persediaan yang sering digunakan adalah metode ini. Nih, ekonomi order quality itu merupakan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Artinya, setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Hal-hal yang diberikan dengan ekonomi order quality ini dan sangat perlu untuk diperhatikan adalah masalah klasifikasi biaya. Selanjutnya yaitu ada analisis aspek manajemen. Dalam analisis pasar, ada beberapa komponen yang harus dianalisis dan dicermati antara lain. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, segmentasi pasar. 3, target. Keempat, nilai tambah. Kelima, masa hidup produk. Keenam, struktur pasar. Ketujuh, persaingan dan strategi pasar. Kedelapan, pertumbuhan pasar. Kesembilan, laba kotor. 10, mangsa pasar. Di sini saya akan membacakan tentang aspek keuangan, yaitu
Kebutuhan dana digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan berkaitan dengan usaha yang didirikan. Adapun kebutuhan dana meliputi ada aktiva tetap seperti aktiva berwujud, contohnya seperti tanah, bangunan, pabrik, mesin, dan kendaraan serta perlengkapan. Yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud seperti hak paten, lisensi, copyright, goodwill, biaya pendahuluan. Yang ketiga ada kebutuhan dana. Nah, kebutuhan dana itu biasanya itu ya ada modal kerja, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional, yaitu ada modal dana, modal sendiri, saham, saham biasa dan saham preferred, ada obligasi, ada kredit bank sama leasing.